nama saya Maharani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pembukuan hadis. Nah, tentu saja kita harus mengetahui pengertian dari kodifikasi hadis. Kodifikasi berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan istilah tadwin, yakni pencatatan, penulisan, dan pembukuan. Sedangkan kodifikasi hadis sendiri merupakan sebuah proses pencatatan dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW. Tadwin hadis atau kodifikasi hadis merupakan suatu kegiatan pengumpulan hadis dan penulisannya secara besar-besaran yang secara resmi disponsori atau diperintahkan oleh pemerintah atau khalifah. Sedangkan penulisan hadis sendiri secara tidak resmi sebenarnya sudah dilakukan sejak pada masa Rasulullah SAW saat beliau masih hidup. Adapun tujuan dari kodifikasi hadis ini, Umar bin Abdul Aziz terhadap berbagai persoalan di masa pemerintahannya. Kekhawatiran tersebut didasarkan pada 3 hal, yaitu pertama, kehilangan hadis-hadis dikarenakan meninggalnya para ulama yang mengerti atau hafal hadis di medan perang. Yang kedua, bercampurnya antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang palsu. Yang ketiga, meluasnya daerah kekuasaan Islam. Atau lebih singkatnya, tujuan dari kodifikasi hadis adalah untuk menyelamatkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari kepunahan dan penyelewengan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun pengertian kodifikasi hadis pada abad kedua Hijriah atau masa pembukuan hadis. Yang pertama itu dimulainya pembukuan hadis. Penulisan dan pembukuan hadis mulai dirasakan kebutuhannya ketika wilayah Islam semakin meluas. Banyaknya para sahabat yang gugur dan berbagai perang, dan ketika bermunculnya ahli bid'ah. Khalifah Islam yang pertama kali memerintahkan untuk menulis hadis adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada awal kedua Hijriah. Ia menyadari bahwa para perawi yang menghafal hadis semakin hari semakin berkurang. Ia juga khawatir apabila hadis Nabi tidak segera dibukukan dan lenyap dari permukaan bumi. Dan yang kedua yaitu metode ulama dalam pembukuan hadis. Metode yang digunakan para ulama dalam pembukuan hadis sangat bervariasi. Para ulama abad kedua menempuh metode dengan cara mengumpulkan hadis yang isinya bersesuaian dan berhubungan dan disimpan dalam satu bab, kemudian tiap-tiap bab dikumpulkan dalam satu kitab. Dan yang ketiga yaitu sebab-sebab munculnya pemalsuan hadis pada periode keempat. Di antara hal yang timbul pada abad kedua ini adalah semakin meluasnya pemalsuan hadis. Pada periode ini muncul propaganda politik yang menumbangkan rezim Mawiyah. Untuk mudah mempengaruhi masyarakat, maka dibuatlah hadis-hadis palsu. Dengan hadis-hadis palsu itu, masyarakat mudah terpenuhi dan mendukung pemerintahan Abbasiyah. Dan yang terakhir itu sebab-sebab seorang tabi'in atau atba'at tabi'in banyak yang meriwayatkan hadis. Yang menjadi penyebab tabi'in atau tabi'in banyak meriwayatkan hadis adalah karena mereka banyak mengambil riwayat dari banyak sahabat dan dari sesamanya, sehingga tidak heran jika seorang tabi'in lebih banyak riwayatkan dibanding dengan orang sahabat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan materi pada bagian D, yaitu hadis pada periode kelima. Bagian A, masa pembukuan hadis. Secara khusus, sebagaimana telah diketahui dalam pembahasan sebelumnya, bahwa para ulama abad kedua Hijriah dalam kitab-kitab yang mereka susun memadukan antara hadis Rasul dengan perkataan sahabat dan para tabi'in. Melihat keadaan demikian, para ulama pada abad ketiga Hijriah bangkit dan berupaya untuk memisahkan hadis dari kaul sahabat dan fatwa tabi'in. Besar kemungkinan ide yang dicetuskan oleh Abu Bakar Ibnu Hasan itu untuk menemukan hadis secara khusus dipisahkan dari kaul sahabi dan fatwa tabi'in adalah berasal dari surat yang ditulis oleh Umar ibnu Abdul Aziz yang ditulis, "Jangan kamu terima selain hadis Rasul." Ulama yang pertama kali mengumpulkan hadis yang hanya berhubungan dengan suatu masalah adalah Al-Sya'bi
Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang khusus berhubungan dengan falak. Beliau adalah seorang imam terkemuka pada awal abad ke-2 Hijriah. Sedangkan ulama-ulama yang menyusun kitabnya secara musnad sebagai berikut. Yang pertama ialah Abdullah Abu Musa al-Abasi al-Kufi. Yang kedua Musada ibnu Musarhad al-Basri. Yang ketiga Asad ibnu Musa al-Amawi. Yang keempat Nuaim ibnu Hamad al-Qusay. Dan yang kelima Ahmad ibnu Hambal. Dan yang keenam Ishaq ibnu Rahawi. Yang ketujuh Utsman ibnu Abi Syaibah Hasbi al-Siddiqiyah. Bagian B, masa meluasnya perawara hadis, penyusun kaidah dan pertasihan hadis. Selain kitab-kitab Ibnu Juraij dan Muwatta Imam Malik tersebar luas, maka muncullah minat masyarakat untuk menghafalkan dan membuka hadis. Mulai saat itu pula para ahli hadis mengadakan rihlah dalam rangka mencari hadis secara besar-besaran, berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, bahkan dari suatu negeri ke negeri yang lain. Al-Bukhari merupakan ulama yang memecahkan rekor dalam hal pencarian hadis. Tidak hanya mencari hadis ke daerah-daerah yang biasa dikunjungi oleh para ulama dalam mencari hadis, tetapi beliau juga mengunjungi tempat-tempat atau daerah-daerah yang belum dikunjungi oleh para ulama lain. Di antara daerah-daerah yang belum dikunjungi adalah Maru, Naisabur, Rey, Baghdad, Basra, Kufa, Makkah, Madinah, Mesir, Damsyik, Kaisariyu, Asqalan, dan Himasa. Melihat perkembangan periwayatan hadis yang semakin meluas, menyebabkan musuh-musuh Islam merasa khawatir. Sebagai upaya mengacaubalaukan hadis, mereka melakukan penambahan pada lafaz suatu hadis, bahkan tidak segan-segan untuk membuat hadis maudhu, hadis palsu. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh para ulama dalam rangka menyeleksi hadis adalah sebagai berikut. Membahas keadaan para perawi dari berbagai segi seperti segi keadilan, tempat kediaman, masa hidup mereka, dan lain-lain. Bagian B, memisahkan hadis-hadis yang sahih dari hadis-hadis yang dhaif, yakni dengan cara melakukan tashih. Pembahasan mengenai pribadi rawi menghasilkan ilmu-ilmu berikut. Kaidah-kaidah tahdis. 2. Illat-illat hadis. Dan yang ketiga, tarjamah, biografi para perawi. Dalam pengertian lain, pembahasan mengenai pribadi perawi menghasilkan ilmu dariyah, ilmu dirayah al-hadis, yang pembahasannya sangat banyak di samping ilmu riwayah al-hadis. Pentasihan dan penyeleksian hadis atau memisahkan hadis yang sahih dari yang dhaif dengan menggunakan syarat-syarat pentasihan, baik mengenai perawi ataupun tahamul wal al-ada, menghasilkan dua bentuk kitab, yaitu kitab-kitab sahih dan kitab-kitab musnad Hasbi al-Siddiqi 90 sampai 91. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Periode ke-6. Masa ini disebut pula masa pembersihan, penyusunan, pembahasan, dan pengumpulan hadis. Dari awal abad ke-4 sampai jatuhnya kota Baghdad tahun 656 Hijriah. Mulai dari masa ini dan sesudahnya, ulama yang berperan dalam kegiatan hadis disebut ulama mutakikirin. Kegiatan yang dilakukan hanya mencukupkan diri dengan mengutip kitab-kitab hadis yang ditahwin oleh ulama abad ke-2 dan ke-3. Usaha-usaha yang dilakukan para ulama hadis pada periode ke-6.
Di antaranya mengumpulkan hadis-hadis Al-Bukhari dan Muslim dalam sebuah kitab, mengumpulkan hadis-hadis kitab 6, mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam berbagai kitab, mengumpulkan hadis-hadis hukum dan menyusun kitab at-tirab, kitab-kitab jami, targhib dan targhib. Beberapa kitab pada abad ke-6 yaitu kitab pertama, kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Al-Bukhari dan Muslim, di antaranya kitab Al-Jami Bainasi Sahih Aini oleh Ismail Ibnu Ahmad yang terkenal dengan nama Ibnu Faurat tahun 414 Hijriah, dan kitab yang kedua, kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki syarat Bukhari dan Muslim atau disebut dengan istidrak. Kitab ini dinamakan Mustadrak, di antaranya kitab Al-Mustadrak oleh Hakim, kitab Al-Islamat oleh Al-Qutni, dan kitab Al-Mustadrak Abu Sar Al-Hawari. Pada periode ke-7. Periode ini disebut pula masa pensyarian, penghimpunan, dan pembahasan hadis. Periode ini terjadi pada rentang waktu yang relatif panjang, dimulai tahun 656 Hijriah sampai sekarang. Terdapat dua negara yang berperan penting dalam penghimpunan hadis pada periode ini, yaitu India dan Mesir. Peranan India dan Mesir dalam perkembangan hadis dimulai dari masa Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan, berpindah kegiatan perkembangan hadis ke Mesir dan India. Dalam masa ini, banyak kepala-kepala pemerintahan yang berkecimpung dalam bidang ilmu hadis al-barquk. Di samping itu, banyak sekali hadis yang berkembang dalam masyarakat umat Islam dalam usaha penerbitan yang dilakukan oleh ulama-ulama India. Mereka pula lah yang menerbitkan kitab Ulul al-Hadis karangan Al-Hakim. Pada masa akhir-akhir, berpindah pula kegiatan penghimpunan hadis ke daerah Kerajaan Saudi Arabia. Metode yang ditempuh oleh para ulama pada periode ini diantaranya menerbitkan isi kitab-kitab hadis, menyaring dan menyusun kitab-kitab tajrid, serta membuat kitab-kitab jami yang umum, kitab-kitab yang mengumpulkan hadis hukum, mentajridkan hadis-hadis yang terdapat dalam beberapa kitab, mentajridkan hadis-hadis yang terkenal dalam masyarakat, dan menyusun kitab at-tiraf. Selanjutnya saya akan membahas beberapa kitab yang berhasil disusun pada periode ini. Kitab yang pertama yaitu kitab-kitab Sawaid. Kitab Sawaid merupakan kitab yang menghimpunkan hadis-hadis yang tidak terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Di antara kitab Sawaid yang terkenal yaitu kitab Sawaid Ibnu Majah dan kitab Ittaful Al-Maharra bin Sawaid Al-Masani Al-Asirah. Kitab yang kedua yaitu kitab-kitab Jawami yang bersifat umum. Kitab ini mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam beberapa kitab. Di antara kitab ini yaitu kitab Jami Al-Masani wa Al-Sunnah Al-Hadi li Aqwami Sanan karya Al-Hafiz Ibnu Katsir tahun 774 Hijriah, dan kitab Jami Al-Jawami karya Al-Hafiz Al-Suyuti tahun 774 Hijriah. Kitab yang ketiga yaitu kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis hukum. Ada beberapa kitab yang mengumpulkan hadis hukum yang berhasil dihimpun pada periode ini, diantaranya kitab Al-Iman fi Ahadis Al-Ahkam karya Ibnu Al-Daqiqi Alif tahun 702 Hijriah, dan kitab Taghri Al-Asani wa Tartib Al-Masani karya Zainuddin Al-Iraqi tahun 806 Hijriah. Kitab yang terakhir yaitu kitab-kitab Tahrid. Kitab ini merupakan kitab yang mengandung hadis yang tidak disebut siapa rawinya dan siapa pentajwidnya, dan tidak disebut pula nilai-nilainya. Di antara kitab ini yaitu Tajrid Ahadis Tafsir Al-Kashashab karangan Al-Salaid tahun 762 Hijriah, dan Tajrid Al-Hadis Al-Badlawi oleh Abdurraub Al-Manawi.